SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, Dari SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Happy Monday, apa kabarnya investor milenial? Ketemu lagi dengan cuap cuan. Mudah-mudahan di hari Senin ini teman-teman tetap semangat untuk menjalankan aktivitas, kemudian yang pastinya tetap semangat untuk melakukan investasi. Nah, hari ini kita kebetulan di studionya MDP TV telah hadir salah seorang yang sebenarnya kalau ngomongin investasi itu dia learning by doing. Jadi sejak dia kuliah sampai sekarang, udah nggak kuliah lagi, udah tamat maksudnya, tetap melakukan investasi. Yang pastinya tidak akan selalu untung. Ada saatnya mungkin dia akan ya sekali-sekali mungkin cut loss, sekali-sekali bahkan loss. Bukan cuman ini ya. Nah, kita akan sapa dulu. Selamat datang Fandi, apa kabarnya? Ya, selamat pagi Pak, selamat datang Pak. Iya. Santai aja, Van. Saya nggak akan nanya kira-kira sudah berapa banyak rugi yang banyak, tapi kita akan ngobrol santai kira-kira pengalamannya Fandi selama investasi ya. Ya. Nah, saya nanya dulu Fandi. Kan Fandi ini kan sekarang udah tamat ya, tapi kan investasinya sejak zaman mahasiswa ya? Iya, benar Pak. Oke. Sejak kapan tuh, Van? Itu udah mulai tertarik kan waktu kita awal masuk tuh kan sering ada seminar di lantai paling atas. Itu kan ada dari BI-nya, ada dari IDX-nya juga. Iya. Itu sudah mulai tertarik Pak itu Pak. Tapi kalau baru mulai melakukannya kalau nggak salah di 2019. 2019. Ya. Oke, 2019, 20, 21, 22. Oh, udah 4 tahun kurang lebih. Luar cepet, biasa. Pak. Iya. Oke. Terus kenapa tertarik? Kalau pasti kayak orang lain juga lah Pak, maunya cuan gitu kan. Oh, maunya cuan. Oke, good. Kalau mau dibilang tuh ya untuk uang jajan dulu lah. Oh, pertama untuk uang jajan gitu ya. Ya. Oke. Kalau bisa sampai ya mungkin jadi profesi gitu mungkin kedepannya gitu Pak. Oke. Berarti sebenarnya diawali dengan coba-coba. Iya benar Pak. Akhir ternyata ada manfaat di balik coba-coba tadi ya. Ada pengalamannya juga Pak. Ada pengalaman. Oke. Nah, Van, tentunya kan nggak banyak nih anak-anak muda yang biasanya yang mungkin seusianya Fandi itu ya apa ya hanging out gitu ya, main game bareng gitu ya. Tapi Fandi mencari atau mulai berinvestasi sejak dini. Apakah ada kira-kira alasan selain tadi tentunya pengen dapat cuan gitu ya? Apakah ada alasan lain atau ada yang mempengaruhi, Van? Kalau dari ininya Pak ya dari segi internalnya sendiri sih ingin selalu belajar hal yang baru gitu Pak. Oke.
Jadi ya mau lihat sih saham tuh gimana. Kan aku juga selain saham tuh ada juga ini sih Pak, diversifikasi namanya. Ya ada di forex juga. Oh, ada forex ada juga. Di emas juga. Waduh, kamu luar Jadi biasa mau berarti. coba yang saham itu gitu Pak. Berarti sebelum masuk saham sudah ada di forex sebelumnya? Di forex juga iya. Oh, berarti ada. forex dulu. Forex dulu Baru saham. Baru saham. Di emasnya juga seperti Di itu. emasnya baru ini. Oh, baru setelah ini. berarti forex, saham, kemudian emas itu. Karena kan lihat emas ini baru-baru ini mulai naik gitu Pak. Oh, iya. Berarti teman-teman, ini anak muda ini luar biasa. Dia udah dari awal sudah, kalau bahasa kita tuh ya, terliterasi dengan baik keuangannya. Jadi uangnya tidak cuman ya boleh lah sekali kita kongko-kongko sama teman ya. Boleh, Pak. Sekali-sekali untuk hiburan. apa bahasanya apa? Healing ya. Ya healing. Sekali-sekali healing, ya self healing boleh. Tapi alokasikanlah uang teman-teman itu untuk investasi seperti Fandi bilang tadi. Nah, Van, tentunya kan ini kan ya mungkin Fandi punya penghasilan kemudian disisihkan atau punya sumber-sumber lain disisihkan untuk investasi. Orang tua tahu nggak kira-kira? Kalau awalnya sih belum Pak. Oh, awalnya belum tahu. Awalnya belum, Oke. karena kan masih modal sendiri kan 100.000 udah bisa buka itu Pak. Iya. Terus akhirnya pakai uang sendiri dulu. Udah mulai ya adalah keuntungan sedikit. Baru minta dana. Oh, baru minta dana sama orang tua. Cerita juga lah ke orang tua. Dan gimana tanggapan orang tua? Ya boleh sih kalau gitu. Boleh. Tapi ya harus selalu hati-hati juga lah. Namanya kan pasti ada untung ada ruginya. Rugi, yang namanya kita dagang gitu ya. Jadi kan kita dagang tuh artinya kita tuh dagangnya saham teman-temannya, jual, beli dulu dong. Beli kemudian baru kita jual gitu ya. Artinya resiko tetap ada tapi kita harus manage resiko itu dalam bentuk ya tadi mungkin bergaul dengan teman-teman yang satu ngomongnya satu frekuensi kali frekuensi, ya. Pak. Satu hobi gitu ya. Di MDP ada yang kayak gitu? Kebetulan sih ya nggak semuanya gitu Pak. Tapi ada kok. Ada ya? Ada. Ada beberapa orang sama Ada dosennya beberapa juga jangan-jangan. Oh, kalau dosennya boleh sih Pak. Support juga. Support juga. Oke. Berarti secara ya mungkin lingkungan juga membentuk dan Pandi sendiri suka gitu ya. Oke. Nah, Van, tentunya kan akhir-akhir ini kan kalau kita lihat ya bursa sahamnya Indonesia itu kan salah satu yang terbaik gitu ya. Yang terbaik kalau dari sisi kinerja gitu ya. Nah, apakah ini akan berpengaruh terhadap minat Fandi berinvestasi? Artinya semakin lama, wah saya ini kayaknya makin percaya nih. Investasi di saham ini adalah salah satu media atau elemen yang bisa saya manfaatkan. Kira-kira gimana menurut Fandi? Ya kalau untuk saat ini sih boleh sih Pak. Apalagi IHSG sudah nyentuh 7.000-an. 7.000 lebih, iya. Dulu kalau nggak salah waktu awal aku mulai dari 2019 masih 5.000. 5.000? Wow, 5.000. Cuman ya masih awal nggak berani masuk. Belum sekarang berani. nyeselnya. Iya. Ya itulah teman-teman, kalau kita di pasar saham itu tidak ada yang bisa memastikan ya. Iya benar Pak. Pergerakan pergerakan saham, pergerakan pasar itu seperti apa. Kita cuma memperkirakan, tidak bisa memastikan. Kalau memastikan kaya semua kita jadi. Iya Pak. Misalkan ada saham, wah ini kayaknya bakalan naik nih. Gua beli aja banyak-banyak di situ ya. Nah, Van, tentunya kan selama tadi kurang lebih 4 tahun lah ya. 4 tahun Fandi melakukan trading. Pasti ada masanya untung, pasti ada juga rugi gitu Pak, ya. ada Pak. Hal yang menyakitkan, Van. Ini kan kalau rugi pasti ngomongnya hal yang menyakitkan, tapi kalau untung hal yang membahagiakan gitu ya. Kira-kira menyakitkan sama membahagiakannya kapan, Van? Yang menyakitkan dulu aja Pak. Menyakitkan dulu boleh. Jadi kan anggapan orang tuh nggak selalu yang baik-baik gitu. Betul. Kalau yang menyakitkan baru ini sih Pak. Oh, baru ini. Boleh sebut ininya Pak? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Sebenarnya salah sendiri juga sih masuk itu udah tahu sih di second layer itu sebenarnya bukan blue chip. Itu di BBKP. Oke. Itu belinya di 800-an Pak. Beli di 800. Sekarang udah 100-an. My God. Itu sudah sampai average berapa kali itu Pak? Udah di average masih terakhir di 400-an. Masih ini Ya rata-ratanya masih jauh jadi juga kan saya pikir. masih lumayan. Udah saya pikir ya udah let it go. Iya. Jadi oke, itu pengalaman buruk pertama. Adakah pengalaman buruk yang lain? Ada di BPTN tapi itu waktu awal-awal baru mulai sih Pak. Awal-awal. Baru
beli sedikit gitu Tapi kan. bukannya itu blue chip ya? Dia masuk LQ45 nggak dia? Kalau waktu nggak zaman salah, BBTN? iya. Tapi kemarin tuh beli tuh ya udah mulai turun sampai 2 tahun nggak naik. Oh, sampai 2 tahun. Mungkin karena aku Iya, belinya iya, iya. ketinggian sih. Oh iya, kita salah antisipasi Iya, ya. salah Salah baca antisipasi. pergerakan gitu ya. Kirain mau naik, ternyata. Oke, ada lagi nggak yang lebih menyakitkan? Atau yang menyakitkan yang tadi 800 paling jadi itu, 100 Pak. tadi? Terus yang kedua kayaknya Sisia sih Pak. Ah, oke. Itu di 600-an. Di 600. Sekarang kalau nggak salah 300-an. Oke. Hilang 50%. Itu gara-gara yang sentimen positif yang Elon Musk mau masuk itu Pak. Oh, Yang ikut-ikutan apa? jadi. Ya, FOMO juga itu. Oh. Iya, jadi teman-teman, kadang rumor yang ada di pasar itu tidak semuanya Anda harus percaya. Ya, kembali kita dibekali ketika kita mau melakukan trading itu analisanya pakailah fundamental. Ya, kalau enggak pakai yang kaitannya dengan teknikal gitu ya. Jadi teman-teman harus jangan pakai ikut-ikutan ya, pakai emosi apalagi ya, itu nggak boleh tuh. Misalkan, wah ini kayaknya bakalan nih, ya nggak bisa juga kita ngomongnya seperti itu, karena kita harus semua keputusan berdasarkan data, sehingga apa yang kita lakukan itu paling tidak meminimalisir ya, benar, meminimalisir dari resiko yang mungkin bisa kita tanggung. Oke, itu tadi sisi buruknya, gitu kan? Pengalaman buruknya, Iya, Pak. kalau bahasa itu keluar air mata Bombay gitu ya. Nah, ini pasti ada 1-2 kali atau mungkin berkali-kali sisi baiknya, Van. Adalah Pak. Apa tuh kira-kira, Van? Dari sisi itu pernah juga cuan. Wah, pernah cuan. Lumayan Oke. sih Pak, satu hari itu ya menyentuh 1 lah. 1 juta. Menyentuh tapi belum. 1 hari 1 juta teman-teman, bayangin ya. Oke, kenapa tuh bisa jadi cuan? Itu juga gara-gara yang sentimen positif itu Pak. Jadi Sentimen positif. sudah beli, jual lagi, masuk lagi, turun. Oke. Itu Pak. Iya. Jadi makanya teman-teman ketika kita trading tadi di awal kita sudah bilang bahwa jangan pakai emosi, kemudian gunakanlah pengetahuan gitu ya. Bener, Pak. Nah, Fandi sendiri kalau untuk kan artinya kan sebelum ke sana ada nggak lagi yang selain tadi dapat kurang lebih 1 juta tadi satu hari? Kayaknya Yang itu lumayan. sih Pak paling tinggi. Kalau Yang paling enak yang ya. lain ada juga si Friend. Oh, friend. Itu Oke. termasuk ya kita bilang gorengan juga lah. Gorengan, iya. Itu 1 lembar kemarin tuh 80-an, 80 perak. Belinya lumayan sih Pak. Tapi habis itu turun ke 50, 60. 1 tahun lebih naik sampai ke 100-an. Oke. Itu jual. Oke. Lumayan sih Artinya penantiannya Pak. Nah, satu lagi teman-teman, kita tidak bisa ngomong bahwa kita itu rugi sebelum jual, ya. Kita juga tidak bisa ngomong itu untung sebelum juga jual gitu ya. Benar. Semuanya ketika kita pencet jual atau beli, nah disitulah kita nentukan apakah kita untung atau rugi ya. Oke, berarti banyak ya Van ya sebenarnya ya. Lumayan, Pak. Tapi nggak kapok kamu dengan kondisi kayak gitu. Kalau aku sendiri sih nggak Pak ya, karena kan motonya sih high return, high risk. Iya. Kalau mau dapat Ya. banyak ya Nggak bisa ya, juga. ini ya harus bisa menanggung resiko Iya, yang tinggi benar, ya. Pak. Jadi artinya kita harus siap-siap. Tapi kan antisipasinya ada tadi ya Ada, Pan Pak. ya. Hal-hal yang lain. Nah, kira-kira selama trading gitu ya, itu kan tadi dari sisi pribadi gitu ya. Apakah ada di kampus sendiri itu yang bisa membantu atau memfasilitasi teman-teman untuk trading? Kampus MDP-nya. Yang pasti kan dari seminar itu tadi Pak. Seminar. Apalagi kampus MDP kan sering nih Pak, seminar-seminar. Narasumbernya juga oke-oke sih Pak. Iya. Terus yang kedua tuh ya balik lagi ke diri kita sendiri sih. Diri kita sendiri Cuma ya. fasilitasnya ada tapi diri kita nggak mau. Tidak dimanfaatkan ya. Oke. Oke. Kalau kemarin kita sempat ngomong di cuap-cuap cuan juga, bahkan gini Van Diovan. Si ininya ngomong bahwa saya juga ngikut les Pak, bukan les sih, course. Jadi kursusnya bayarnya 4 juta. Lumayan Untuk memastikan bahwa dia dapat tools untuk membantu dia ketika trading. Jadi waktu ngomongin sama Renaldo City gitu ya. Nah, dia bilang saya sampai kursus Pak 4 juta bayar. Padahal dia kalau bahasa kita learning by doing-nya tuh udah dapet. Dia udah ngerti nih kira-kira pergerakan sahamnya kemana gitu, sentimen positif ini ada dampak atau tidak gitu ya, atau hal-hal lain gitu ya. Baik, berarti kita bisa belajar banyak lah ya sebenarnya dari ketika kita
ngomongin pasar modal ya. Iya, banyak, Nah, Pak. Fandi sendiri ketika mau mutusin beli atau jual sebuah saham itu lebih pada sisi analisa teknikalnya atau fundamentalnya? Kalau saya suka mix, Pak. Mix. Gimana tuh Digabung. kira-kira? Gimana? Ya, kalau misalnya kita mau trading nih, Pak, kita lihat juga sih yang perusahaan emitennya tuh kira-kira secara fundamental bagus nggak? Jadi kalau antisipasi nyangkut, sehingga dapat dividen. Kalau penyangkut ada sesuatu yang masih bisa Ya, diharapkan. masih diharapkan gitu, Pak. Oke, kita dapat dividen ya. Dapat dividennya Oke. gitu, Pak. Kan lumayan ya kalau kita Lumayan sih, Pak. pegang dalam jumlah lot yang banyak ya. Lumayan. Oke. Tapi kalau dia turun, kalau ya dia turun, lumayan sakit juga. apakah Fandi juga membatasi sampai berapa persen turun baru bisa cut loss atau ya udah? Ya bahasa kita tuh harus diikhlaskan gitu. Ada nggak seperti itu? Ada, Pak, kan kita sebelum jual beli itu kan pasti ada set target dulu. Kita mau Oh, set untungnya target. berapa. Misalnya Oke. 100 mau untung 150 gitu. Kalaupun dia turun ya mungkin 80 lah. Lewat dari itu kayaknya udah jauh gitu, Pak. Oh, nggak Kita mungkin mau bisa ngebales lagi Ya, naik harga gitu ya. lama mungkin, Pak. Lama ya. Jadi ya kurang lebih naik mungkin 10-15%. Ya cut loss-nya juga kurang 10-15% juga. Oh, cut loss-nya 10-15%. Iya. Artinya Fandi sendiri itu membatasi diri gitu ya. Membatasi diri, Pak. Kan kita ini manusia kadang ketika jangan-jangan naik lagi nih. Emosinya gitu, Pak. Jangan-jangan naik lagi. Ternyata dari turunnya kenceng banget. Fandi setup seperti itu angkanya. Sampai sebegitu. Ada juga, Pak. Ada. Tapi ya kayak pelajaran lagi lah dari sisi tadi tuh. Harapannya naik nggak taunya enggak gitu ya. Ya. Iya. Jadi memang ternyata learning by doing itu cukup membantu ya sebenarnya ya. cukup, Pak. Dengan kita belajar, kita melihat kondisi pasar gitu ya. Nah, Van, ini kan beberapa hari ini kan orang ya masyarakat kemudian pemerintah ini kayaknya lagi mau dari sisi BBM nih. Fandi ada yang terkait dengan industri BBM nggak pegang di portofolionya? Belum, Pak. Belum. Karena kan high risk juga. High Kita risk nggak tentu. tahu Komoditi agak termasuk high risk. demo atau gimana. Iya. Nah, kalau dari sisi Fandi sendiri nih, kalau kita ngelihat kondisi sekarang, adakah rekomendasi saham-saham yang perlu dimiliki oleh anak-anak muda nih? Ngelihat kondisi kan ini IHSG udah di 7.000 lagi nih, yang kemarin kan udah sempat sampai 6.000 gitu kan, kemudian sekarang balik lagi kan. Kira-kira ada nggak kira-kira yang perlu dicermati lah gitu? Itu kembali lagi ke diri mereka sendiri sih, Pak. Apakah mereka ya teknikal atau fundamental gitu, Pak. Jangka waktu mereka berapa lama gitu. Tapi kalau mau aman sih ya pasti blue chip sih, Pak. Kayak BBCA itu oke. BBCA, oke. BBCA oke. Ada lagi Terus kah? Telkom juga setahu aku oke sih, Pak. Telkom lagi bagus harganya. Terlepas ada isu ada yang memainkan gitu ya. Tapi harganya lagi oke sekarang. Ya. ANTM oke sih, Pak. Tapi saya nggak tahu sih itu blue chip atau enggak. Aha. Tapi termasuk yang komoditi lah, ANTM, Komoditi. ADMR, Adro. Adro sekarang katanya yang bisa mencetak laba sampai 600%. Sampai labanya sampai 600%. Itu luar biasa itu. Tapi hati-hati juga ya karena itu sifatnya komoditi. Bener, Kan? Pak. Cepat. Ya bisa tiba-tiba dia naik, tapi juga bisa tiba-tiba dia turun gitu ya. Tapi kalau mau aman mungkin dari sektor perbankan kali ya, keuangan kali ya. Sektor perbankan sih, Pak. Iya. Bagaimana dengan konsumsi kira-kira ya? Sektor consumer good gitu ya? Kalau consumer good, kalau dari dulu-dulu, Pak ya, baca buku juga, kalau dari ya konten IG, katanya sih aman, katanya. Karena kan selama manusia masih hidup itu kan kebutuhan pokok. Betul. Tapi nggak juga sih, Pak, kalau kita lihat Unilever. Belajar dari Unilever ya. Ya. Ternyata tidak secantik yang kita bayangkan Ya, ternyata. HMSP, Pak. Katanya orang Indonesia ya kalau ngerokok nggak makan nggak apa-apa, tapi juga turun juga. Iya. Ya, berarti kembali teman-teman kita harus cermati lebih pasti lagi. Jangan kebawa informasi yang mungkin belum bisa kita konfirmasi gitu ya. Jangan juga ngikut-ngikut hoax gitu ya. Misalkan biasanya kan ada memang beberapa, apalagi sekarang beberapa tokoh publik itu kayaknya jadi apa ya? influencer gitu. Influencer yang menitipkan
kira-kira sahamnya mau dibawa kemana gitu ya. Fandi ada juga ngikut-ngikut gitu. Kalau itu sih enggak ya Pak. Enggak ya? Enggak percaya juga kalau dia mau cuan ngapain dia ngajak kita? That's it. Jadi kalau memang benar-benar ya mending sendiri aja ya. Iya benar Pak, lebih Ngapain banyak. gitu ya, lebih banyak gitu ya. Tinggal pinjem uang orang ya, saya ini deh pinjem dulu gitu ya. Nah, jadi teman-teman harus juga berhati-hati. Tidak semua informasi yang ada di pasar modal atau rumor yang ada itu bisa kita gunakan untuk keputusan kita trading. Oke, berarti kalau sarannya sebenarnya lebih pada sektor perbankan yang lebih aman gitu ya. Benar, Pak. Kalaupun komoditi mungkin lihat-lihat situasi gitu ya. Situasi, Pak. Lihat situasi. Kemarin kan sempat lumayan luar biasa itu ketika Elon Musk mau masuk Indonesia gitu ya. Semua pada merapat gitu ya. Merapat ke sebuah Nikel saham gitu, Pak. ternyata nggak jadi, akhirnya terbang semua gitu ya. Baik, Van, nih mungkin yang untuk anak muda nih. Kira-kira ketika mereka mau investasi di saham, apa yang kira-kira harus diperhatikan? Kan anak muda terus terang sekarang kan kalau investasi itu suka baperan, suka emosi. Nah, kira-kira apa nih yang harus dipikirin, dikasih tahu ke anak-anak investor milenial sehingga mereka ketika investasi itu jadi ya lebih baik, kemudian resikonya terkontrol gitu. Kira-kira gimana, Van? Berarti yang harus diperhatikan tuh harus belajar terus, Pak. Oke. Jadi kalau kita belajar tuh kan sumbernya nggak hanya satu, nggak hanya mendengarkan kata si A, kata si B gitu kan. Ya memang kalau dari materi kita belajar ya di kuliah sih nggak 100% cukup pasti Pak. Betul. Kan ada update-update yang terbaru. Betul. Jadi harus cermat berita, baca buku juga gitu Pak. Ya kalau kata Warren Buffett sih investasi ke diri kita sendiri Pak yang paling penting. Oke, investasi perut ke atas berarti. Ya. Otak berarti Pak. Iya, berarti itu tadi ya. Terus cari pengetahuan, informasi ya. Benar Pak. Terus kira-kira ada lagi nggak kira-kira, Pan? Yang pasti percaya diri Pak. Jadi kalau kita bilang yang ini bakal naik, ya oke lah. Jangan kayak orang bilang tuh labil gitu Pak. Kan emosinya masih ini. Fokus berarti Fokus. Ya. Ketika kita sudah, wah ini kayaknya, berarti kalau kita fokus tuh berarti kita tahu karakteristik sahamnya seperti apa gitu bener, ya. Pak. Volatilitasnya seperti apa gitu, isu-isu yang bisa membuat dia naik, bisa dia turun gitu ya. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan juga ya perlu Pak, berarti sebelum dibeli malah. Sebelum dibeli malah. Jangan udah dibeli baru nyesel. Berarti terus mencari informasi, tadi belajar, informasinya banyak, terus mencari informasi. Ada lagi nggak kira-kira, Van? Jangan ikut-ikutan sih Pak yang. Nggak boleh ikut-ikutan. Karena tadi ya kalau bahasa Tadi, kita, kalau seandainya memang bisa kasih cuan ya dia aja sendirian Iya, dulu bener, ya. Pak. Ngapain juga ngajak-ngajak Ngapain orang ngajak gitu kita? ya. Iya benar. Jadi teman-teman hati-hati, terutama teman-teman investor milenial yang baru belajar, kemudian yang baru mengenal pasar modal, pasar saham. Baiknya tadi Fandi bilang bahwa cobalah terus belajar. Informasinya banyak. Saya saja sampai sekarang itu masih banyak sekali informasi-informasi yang sering saya cari. Contoh paling gampang, saya ikutin IG itu, Van. Oh IG Pak. IG, kemudian dari YouTube juga banyak kan YouTube. informasi-informasi. Kemudian ada juga seminar walaupun ada yang bayar, ada yang gratis. Nah, saya biasanya saya gali itu yang kayak gitu. Bener, Pak. Biar ya maksud saya kita kan selalu berkembang informasi bener, gitu kan, sehingga kita ketika melakukan investasi keputusannya itu tepat gitu ya. Oke, nah ada lagi Van kira-kira? Kalau untuk dananya sih harus pasti uang dingin Pak. Namanya anak muda kan emosi tadi, yakin nih naik, Pinjam duit SPP dulu jangan. Uang SPP nggak boleh ya teman-teman. Ingat, uang SPP nggak boleh untuk dimasukkan ke dalam pasar modal ya. Bahaya juga. Ada juga margin sebenarnya. Pernah pakai margin? Pernah nggak sengaja itu Pak. Nggak taunya tinggal segini, belinya kebanyakan sedikit. Tanggung ya kalau bahasa kita tuh ya. Akhirnya pakai margin. Pakai margin. Jadi Pak, margin itu adalah fasilitas ya teman-teman, diberikan oleh sekuritas ya. Ya benar, Pak, diberikan oleh sekuritas untuk kita pinjam. Tapi ingat, ada batas waktunya. Tentunya kalau kita lewat batas waktunya, kita akan dikenakan biaya bunga ya. Biaya bunga, Pak. Dan jangan sampai lupa juga bahwa
kita tadi beli pakai margin gitu ya. Jangan sampai kirain duit kita semua, lupa ternyata gitu ya. Bahaya juga teman-teman. Jadi mending tadi pakai uangnya adalah kalau bahasa Fandi tadi uang dingin. Uang dingin itu adalah uang idle, uang jajannya teman-teman, uang yang sebenarnya yang bisa kita sisihkan sedikit-sedikit sehingga kita bisa investasi ya. Ya boleh sekali-sekali healing gitu ya, boleh kongko-kongko, tapi tetap aja bahasnya tentang saham gitu ya. Kemudian main beli top up game ya sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi tentunya kita harus memikirkan investasi yang untuk masa depan. Buktinya Fandi udah 4 tahun, walaupun sekarang udah jadi alumninya MDP, tetap aja sekarang. Jangan-jangan citanya jadi trader ya kali ya? Kayaknya enggak juga sih Pak. Enggak juga. Karena aku orangnya mudah suntuk kalau gitu. Kalau di satu ruangan terus. Gitu. Iya. Jadi teman-teman itu yang perlu dipahami. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan hari ini bisa memberikan insight kepada teman-teman. Kalau bahasa kita adalah learning by doing, investing gitu ya. Jadi berinvestasi dengan menggunakan pengalaman ya, pengalaman baik dan pengalaman buruk, dan itu adalah memang benar ya kali ya, guru yang terbaik itu adalah pengalaman gitu ya. Jadi besi itu bisa jadi baik, bisa jadi kuat karena ditempa, ya kan? Kalau nggak ditempa dibiarin aja dia bisa karatan. Tapi ketika ditempa terus dia bisa jadi tajam, dia bisa semakin berkilau gitu ya. Dia juga bisa semakin ada manfaatnya. Terima kasih Fandi sudah memberikan insight kepada investor milenial di cuap-cuap cuan. Sekali lagi kami selalu hadir di setiap hari Senin pagi ya. Jangan lupa juga untuk dapat updatean semua acara TV dari MDP TV. Teman-teman bisa klik loncengnya gitu ya, karena subscribe itu adalah gratis, dan teman-teman juga akan dapat informasi semua acara-acaranya MDP TV, karena kita akan selalu hadir dari Senin sampai Sabtu mulai dari jam 9.30 ya. Banyak beragam informasi yang bisa kita dapatkan. Hari ini kita bicaranya tentang investasi. Hari Selasa kita akan bicara terkait dengan teknologi, kemudian Rabu ada ekonomi, kemudian Kamis, Jumat, dan Sabtu kita selalu ada acara-acara yang menarik. Mudah-mudahan bisa memberikan insight kepada teman-teman. Sebelum menutup acara, saya akan kasih sebuah quote dari Warren Buffett. Tentunya ini adalah panutan gitu. Panutan. Orang yang kalau investasinya mulai dari kecil. Dia SD kalau nggak salah ya. Itu aja dia bilang kalau nggak salah, nyesel dia kenapa nggak lebih cepat lagi. Apa kabar dia teman-teman yang sampai sekarang belum investasi ya? Hati-hati. Jadi Warren Buffett bilang, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kalau teman-teman tidak bisa mencari atau menemukan bagaimana uang itu bisa bekerja ketika teman-teman tidur, dalam hal ini adalah investasi, maka Anda pasti akan tetap bekerja sampai mati. Kalau nggak mau bekerja sampai mati, maka carilah investasi yang baik. Salah satunya pakai di investasi saham. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Cuap-Cuap Cuan. Sampai ketemu di minggu depan di Cuap-Cuap Cuan. Sampai jumpa. Halo MDP People, penasaran nggak nih dengan learning by doing investasi saham? Saksikan besok Senin Cuap-Cuap Cuan bersama dengan salah satu alumni MDP, yaitu Fandi, besok Senin pukul 9.30, hanya di YouTube channel MDP TV.